Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dan di samping saya Suhardiansa. Kami dari kampus keperawatan Poltekkes yang akan melakukan penyuluhan di depan adik-adik sekalian. Yang dimana tema kami hari ini yaitu HIV/AIDS. Yang dimana tujuannya yaitu agar adik-adik diharapkan mengetahui lebih luas apa dampak dan dampak negatifnya HIV/AIDS ini. Dan saya untuk menghentikan waktu saya persilahkan saudara Suhardiansa. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya di samping atas kesempatannya. Jadi di sini saya sebagai pemateri penyuluh depan adik-adik sekalian. Jadi adapun yang kami lakukan penyuluhan pada hari ini yaitu mengenai masalah HIV/AIDS. Jadi mungkin adik-adik sekalian sudah mengetahui, bahkan sudah sering mendengarkan apa itu HIV/AIDS. Oke, baiklah. Untuk itu saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS, itu dari pengertiannya, tanda-tanda bahkan gejalanya serta bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS itu sendiri. Yang pertama itu pengertian dari HIV/AIDS. Jadi yang harus adik-adik sekalian ketahui bahwa HIV/AIDS, yang pertama itu HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu hanya sejenis virus yang akan menyerang khususnya pada sistem kekebalan tubuh adik-adik sekalian. Nah, terus yang kedua itu AIDS-nya. Jadi AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang dimana di sini adalah kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus HIV. Jadi adapun kelompok-kelompok yang mempunyai risiko terbesar tertular HIV/AIDS. Yang pertama yaitu orang yang berperilaku seksual dengan bebas atau yang melakukan ganti-ganti pasangan seksual. Terus yang kedua di sini itu melakukan penggunaan narkoba. Yang ketiga, pemasangan seksual penggunaan narkoba, baik itu secara suntik maupun lain sebagainya. Yang selanjutnya itu bayi yang ibunya positif HIV/AIDS. Yang kelima, memakai benda tajam yang telah dipakai penderita. Jadi itulah kelompok-kelompok rawan yang terkena risiko terjadinya HIV/AIDS. Jadi selanjutnya yaitu adapun tanda dan gejala HIV/AIDS. Yang pertama itu gejala awal hanya seperti flu dan akan sembuh beberapa hari kemudian. Kemudian tes darah saat ini masih negatif setelah 1-3 bulan. Yang kedua itu gejala selanjutnya hanya dirasakan itu seperti demam yang berkepanjangan. Terus selera makan hilang, diare terus menerus tanpa sebab, bercak-bercak putih pada lidah, berat badan turun secara drastis. Itulah tanda dan gejalanya. Kemudian yang ketiga itu tanda-tanda khas penderita yang radang paru-paru, radang seluruh pencernaan, saluran pencernaan, kanker kulit, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan. Terus gangguan susunan saraf dan paru-paru atau TBC. Jadi yang terakhir itu yang harus adik-adik sekalian ketahui bahwa adapun cara melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS itu sendiri. Yang pertama yaitu pendidikan seksual secara dini. Yang kedua melakukan program penurunan risiko. Yang ketiga itu melakukan program pendidikan teman sebaya. Selain itu adapun beberapa pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama itu jauhkan seks bebas. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah meskipun dengan pacar. Yang ketiga, selalu menggunakan alat suntik atau alat tusuk lain yang tidak steril. Yang keempat, bagi wanita pengidap sebaiknya tidak hamil. Terus yang keenam, gunakan kondom saat berhubungan intim.
Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Itu kan tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh saudara Suhardiansa. Saya persilakan untuk adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan. Tapi nggak ada kelompok kalau Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, apakah orang yang terkena HIV/AIDS itu kalau berhubungan seksi terus makanya jangan ketawain gue dong. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang sudah terkena HIV/AIDS bisa menular kalau berhubungan seks memakai kondom? Apakah itu tidak menular atau masih bisa? Risiko kalau pakai kondom masih Tiga. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya persilakan untuk saudara Suhardiansa untuk menjawab pertanyaan. Oke lah, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya lagi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ade Mustari atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi pertanyaannya itu, apakah orang yang mengidap HIV/AIDS ketika dia melakukan hubungan seksual, apakah bisa terjadi HIV/AIDS atau walaupun menggunakan kondom? Oke, baiklah. Jadi orang yang mengalami HIV/AIDS tetapi dia menggunakan kondom, tetapi dia melakukan hubungan seksual, di situ sebenarnya masih ada resiko yang terjadi. Resiko yang terjadi pada lawan jenisnya yang belum mengalami HIV/AIDS. Walaupun dia menggunakan kondom, tetapi ada salah satu peneliti yang sudah melakukan penelitian bahwa ketika melakukan kondom, tapi tetap walaupun dia menggunakan kondom, tetapi dia tetap ada yang namanya seperti bocor pada bagian kondomnya. Jadi intinya di sini, walaupun dia menggunakan kondom, tapi tetap ada risiko yang terjadi pada penularan HIV/AIDS. Itu Ji, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penutupannya. Bagaimana dengan saudara Mustari? Apakah menerima jawaban? Saya terima kasih, saya sudah paham. Jelas Kendi menambahkan tadi hasil penyuluhan yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada adik-adik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.